pinggir-pinggirnya juga garing. Cuman tetap si dagingnya ini dia masih juicy. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin bebek goreng crispy ya, lengkap sama serundeng juga dan juga sambal. Nah, untuk bumbu dasarnya sendiri, ini beberapa pakai bumbu dasar kayak kalau misalnya mau bikin bebek hitam Madura gitu kan. Itu bener-bener wangi, berempah, cocok banget sama karakter daging bebek yang emang aromanya lebih strong gitu kan dibandingkan ayam gitu. Cuman bedanya emang ini bumbunya kita cincangnya agak kasar yang nantinya jadi serundeng. Nah, terus si sambelnya juga beda kayak sambal terasi biasa. Ini kita nanti akan tambahin kluwek sama air ungkepan bebeknya, yaitu rasanya makin rame, makin enak. Kalian bisa coba. Oke, langsung aja. Jadi bahan-bahannya. Nah, pertama ini kita akan perlu bebek. Di sini aku pakai 2 ekor bebek, ukurannya sekitar 900 gram. Dan ini adalah bebek hybrid ya, hybrid antara bebek lokal atau bebek kampung sama bebek packing. Jadi dia dagingnya tuh agak tebel, tapi nggak tebel-tebel banget kayak bebek packing. Jadi kalau misalnya menurutku sih buat bebek goreng ini kalau pakai bebek packing itu emang agak too much ya, kurang cocok. Tapi balik lagi kalau emang suka ya nggak apa-apa. Dan juga ini pakainya masih muda, jadi emang dia agak kecil supaya nanti gampang empuk juga. Lalu untuk bumbu-bumbunya di sini kita akan pakai kemiri. Ini kemirinya agak banyak supaya nanti buat serundengnya juga. Bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, serai, salam, daun jeruk, kencur, jahe dan juga ketumbar. Nah, untuk kencur sendiri kalau misalnya nggak ada itu bisa di skip aja nggak apa-apa. Nah, ini juga bakalan bikin wangi. Aku akan pakai kelapa gongseng ya. Kalau misalnya kayak bikin bebek Madura itu biasanya pakai kelapa kayak gini. Jadi kelapanya gini kita sangrai dulu. Terus kalau udah tinggal di blender atau ditumbuk ya, diulek, nanti dia bakalan jadi kayak gini gitu. Cuman kalau mau yang lebih praktis bisa langsung beli jadi atau bisa juga simply diganti sama kelapa parut atau santan ya. Nanti untuk takaran lengkap aku juga udah tulis di description box. Lalu untuk ungkepannya juga di sini aku akan pakai terasi. Dan untuk sambelnya ini bahan-bahannya kita akan perlu cabai merah, cabai rawit, gula merah, tambahan bawang merah, bawang putih dan juga kluwek ya. Tapi kluwek ini sebenarnya sifatnya opsional aja gitu biar ada tambahan rasa dan juga warna. Untuk pelengkapnya kita akan makan pakai nasi putih ya, dan juga ini aku akan pakai timun dan juga daun kemangi. Ini bakalan cocok. Oke, yang pertama ini untuk bumbu dasarnya dulu. Ini kita akan pakai chopper ya. Jadi nanti dia bertekstur gitu yang akan kita goreng jadi serundeng. Nah, ini kita akan masukin pertama ketumbar. Ketumbarnya boleh langsung dimasukin atau digerus dulu. Kalau yang nggak suka ketumbar bulat-bulat boleh digerus dulu. Kencur, kunyit. Nah, ini kita akan tambahkan minyak dan di sini aku pakai minyak goreng dari Fortune. Terus kita masukin aja bahan lainnya, bawang putih, jahe yang udah diiris, lengkuas juga udah diiris. Terakhir ini kemiri dan juga bawang merah supaya nggak terlalu hancur kemiri sama bawang merahnya. Terus kita akan tumis bumbunya. Sampai minyaknya udah keluar kayak gini. Udah wangi juga, kita masukin serai, salam, daun jeruk. Terus kita masukin bebeknya, ini udah dibelah 4. Dan kita akan tambahkan air. Ini masukin juga gula Jawa buat yang suka ada sedikit manis. Cuman kalau misalnya nggak suka ada sedikit manis, ini bisa di skip aja. Terasi juga kita masukin, garam, penyedap, kelapa gongseng tadi. Dan kalau yang nggak ada atau nggak mau bikin, ganti aja sama santan. Kalau nggak kelapa parut aja itu nggak apa-apa. Lalu kita akan aduk dan ini kita akan masaknya pertama di api besar dulu selama kurang lebih 15-20 menit. Biar si lemak-lemak kulit bebeknya ini dia kerender gitu. Itu yang bakalan nanti bikin bebeknya ini dia jadi crispy ya, kulitnya crispy.
Nah, kalau udah kayak gini kita akan kecilkan api sedang dan kita akan lanjut masak lagi sekitar 20-30 menit. Jadi ini bakalan cepet lunak ya dibandingkan bebek yang mungkin lebih tua karena ini masih muda. Tapi kalau misalnya bebeknya lebih keras, lebih tua, itu bisa dibantu masak pakai presto atau dimasak lebih lama ya. Jadi sekitar 1-2 jam. Oke, sekarang ini udah empuk. Nah, ini kita langsung angkat aja bebeknya. Ini kita biarin jadi si kulitnya tuh dia agak sedikit kering gitu, baru nanti digoreng jadinya crispy. Termasuk sama rempah-rempahnya tadi, ini kita akan saring aja. Kalau air ungkepannya ini kita biarin di sini. Ini nanti kita akan pakai untuk bikin sambal. Ini sebenarnya kalau misalnya kita mau langsung goreng juga ya bisa-bisa aja sih. Cuman kadang terlalu peletok-peletok gitu kan, karena dia masih terlalu banyak airnya, dan juga nanti kalau misalnya kita diemin dulu, itu dia kulitnya lebih gampang untuk crispy. Nah, ini udah dibiarin dingin, bebeknya udah siap, tinggal digoreng, serundeng udah siap, dan juga ini air ungkepannya sebagian kan mau aku pakai untuk bikin si sambal hitamnya ya. Ini minyaknya kan banyak banget, jadi ini minyaknya kita akan sisihkan. Karena kan memang bebek itu juga berlemak, jadi dia pasti mengeluarkan banyak minyak ya. Nah, ini boleh disimpan misalnya buat dimasak sama nasi goreng, buat tumisan sayur juga bakalan enak, atau cuman sama kentang gitu, itu juga bakalan enak banget. Cuman kalau misalnya kalian nggak mau, ini tinggal dibuang aja. Kalau udah, ini yang buat bahan sambelnya kita akan blender semuanya jadi satu. Dan juga ini air sisa ungkepan berikut minyak-minyaknya juga ini kita masukin dan akan kita blender bareng ya. Ini aku blender. Nah, kalau udah, ini kita akan masak ke dalam wajan. Ini masak yang pertama, ini kita di api besar sampai minyaknya keluar. Kita goreng-goreng bentar, tuh dia aromanya juga udah keluar, wangi ya. Karena kan ini udah ada terasi, kelapa gongseng, plus rempah-rempah yang air ungkepan. Jadi ini udah wangi banget. Terus kita masukkan air ya, jadi kita masak 2 kali supaya bener-bener rasanya semuanya nyatu gitu. Jangan lupa juga ini aku akan tambahin bumbu-bumbu, gula, boleh gula putih, boleh gula merah, garam, dan juga penyedap. Nah, kalau udah, ini kita akan masak lagi di api sedang. Sambil tunggu sambelnya jadi, ini kita akan goreng juga bebeknya. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau goreng bebek crispy, yang kulitnya mau crispy, kita kan memerlukan suhu atau temperatur minyak yang cukup panas. Jadinya juga ini minyaknya jangan kurang, karena kalau minyaknya kurang, begitu dimasukin 1-2, dia suhunya langsung drop. Nanti jadinya kurang crispy. Atau nggak bisa juga kita gorengnya lama, kulitnya crispy, cuman dalamnya dagingnya dianya jadi kering gitu kan. Dan pas banget hari ini juga kita pakai minyak goreng dari Fortune ya. Nah, ini kalau minyak goreng sawit itu kan dia tahan panas ya, jadi smoking pointnya tuh tinggi, jadi kita bisa panasin sehingga ngegoreng juga pastinya itu lebih crispy, lebih renyah. Nah, ini aku udah siapin juga nasi putih dan aku pakai beras premium dari Fortune. Berasnya ini pulen, putih alami ya, diolah dengan teknologi Jepang, pastinya tanpa pewarna, pengawet, dan juga pewangi.
Kalau aku tuh suka yang luarnya garing gitu kan, terus banyak bagian-bagian pinggir-pinggirnya juga garing gitu. Cuman tetap si dagingnya ini dia masih juicy ya, masih kerasa daging bebeknya, wanginya juga masih kerasa gitu kan. Apalagi ini juga barusan kita pakai rempah-rempahnya juga cukup banyak ya, dikombinasiin sama sambelnya menurutku ini unik ya. Dia kayak sambal terasi tapi aromanya tuh lebih rame gitu kan, karena kita pakai si air ungkepan dari bebeknya, terus ada keluak juga, ada kelapa juga, itu pastinya wangi. Nah, jadi mungkin buat temen-temen yang pernah makan bebek terus nggak suka sama aromanya, kalau pengen coba lagi bisa banget dimasak sama rempah-rempah yang emang lebih strong ya, supaya mengimbangi aroma bebeknya gitu. Nah, gimana Ibu Cermat? Gampang kan ya bikin bebek goreng sendiri di rumah ya? Rasanya juga pastinya nggak kalah nikmat. Ini bisa banget nih buat bekal di masa pasca vaksinasi gini. Kita udah mulai juga kerja dari kantor atau bahkan bentar lagi juga sekolah tatap muka gitu kan. Nah, aku juga yakin nih, pasti kalian juga punya menu andalan yang pastinya enak dan juga dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh keluarga. Yuk upload di Instagram dan jangan lupa juga untuk tag @fortunecermat dan juga tag 3 teman kalian karena bakalan ada hadiah menarik. Untuk info lebih lengkap langsung aja kunjungin Instagramnya Fortune Cermat, atau aku juga udah taruh link di description box ya, jadi tinggal diklik aja, nantikan hadiahnya. Jangan lupa juga like, subscribe, share, komen. Stay tune terus and see you in the next video.